Cuman tante-tante yang ke sana juga sudah meninggal. Jadi, Tapi kan di Makassar ada Suita tuh. iya, dia juga nggak tahu. Hari ini kita punya tumpukan sumber yang menarik banget nih dari Anda semua. Betul. Semuanya tentang satu sosok. Gubernur Maluku Utara, Shirley Tjoanda. Dari semua catatan ini, ada satu hal yang langsung kelihatan menonjol dan bikin penasaran. Soal asal-usulnya kan? Tepat. Ada semacam, gimana ya, kebingungan atau mungkin misinformasi soal dari mana sebetulnya leluhur beliau ini berasal. Bener. Isu yang beredar kencang itu kan menyebut beliau punya akar dari Takalar, Sulawesi Selatan. Tapi begitu kita gali lebih dalam di sumber-sumber ini, ceritanya ternyata beda banget. Beda 180 derajat dan klarifikasinya datang langsung dari orangnya. Iya, itu yang paling penting. Jadi misi kita kali ini simple deh. Kita akan telusuri bareng-bareng jejak leluhurnya, membedah mana yang rumor dan mana yang fakta. Ternyata nyambung ke konteks budaya Tionghoa yang jauh lebih besar di Nusantara. Siap. Siap. Ini bakal jadi perjalanan seru, dari gosip politik lokal sampai ke akar sejarah migrasi yang umurnya ratusan tahun. Oke, mari kita mulai dari rumornya dulu. Kabar yang bilang keluarga Shirley Tjoanda itu dari Takalar. Di catatan kita, ini bukan sekedar bisik-bisik loh. Bukan sama sekali. Isu ini jadi kencang banget, bahkan dianggap fakta oleh banyak orang setelah beliau datang ke acara Rakernas Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Atau KKSS ya. Betul, KKSS di Makassar pertengahan November 2025. Kehadirannya di situ seolah jadi stempel pengesahan kan? Tentu saja. Dalam politik, optik itu segalanya. Anda bisa bayangkan, seorang gubernur dari provinsi lain tiba-tiba muncul di acara kekeluargaan sebuah daerah spesifik. Pasti langsung jadi omongan. Pasti, orang langsung otomatis menyambungkan titik-titik. Wah, jangan-jangan beliau ini orang kita juga. Spekulasi seperti ini wajar sekali muncul. Jadi kehadirannya itu ditafsirkan sebagai penanda asal-usul. Betul. Ini menunjukkan betapa kuatnya sebuah simbol kehadiran dalam politik. Tapi ternyata semua asumsi itu salah total. Waktu dikonfirmasi langsung, reaksi Shirley Tjoanda ini jelas banget. Gimana reaksinya? Sumber kita bilang beliau itu ketawa. Terus langsung nyeletuk kalau kabar itu hoaks. Tegas. Oh, langsung disebut hoaks ya? Langsung. Terus dia nekanin faktanya, saya lahir besar di Ambon. Udah, titik. Nggak pakai abu-abu. Nah, dan yang membuat bantahan itu semakin kuat adalah konteks kehadirannya. Ini bukan kunjungan nostalgia keluarga atau semacamnya. Jadi bukan karena ada hubungan darah. Bukan. Beliau jelaskan kalau datang ke Makassar itu karena diundang langsung oleh Ketua Umum BPP KKSS Amran Sulaiman. Dan yang diundang bukan cuma dia. Oh, ada gubernur lain juga. Betul, gubernur-gubernur lain dari provinsi yang populasi diaspora Bugis Makassarnya besar juga diundang. Jadi ini murni soal hubungan antar daerah, soal menghargai komunitas perantau. Jadi ini soal diplomasi daerah, bukan silsilah keluarga. Itu meluruskan banyak hal. Tepat sekali. Oke, jadi rumor Takalar itu hoaks, tapi ceritanya nggak berhenti di situ kan? Sumber kita bilang beliau justru menyebut lokasi lain yang sama sekali berbeda. Nah, ini bagian yang paling menarik dari klarifikasinya. Di mana sebetulnya? Setelah membantah Takalar, beliau memberikan kepingan puzzle yang baru. Lokasi yang sebenarnya, menurut ingatan keluarganya, adalah Jeneponto. Jeneponto itu kan beda ya sama Takalar, meskipun bertetangga. Dan detail yang dia kasih itu loh. Bikin ceritanya jadi hidup banget kan? Iya, dia nggak cuma sebut nama kabupaten. Anda menyoroti poin yang krusial di sini. Bukan sekedar, bukan Takalar, tapi Jeneponto. Beliau cerita, sambil kelihatan mikir keras gitu, kalau dia pernah dengar cerita ini dari kakek dan kerabat-kerabat tuanya. Cerita turun-temurun ya. Betul. Ceritanya tentang kakek generasi ke-6-nya, yang dulu pernah lama tinggal di Jeneponto. Wow, sampai ada detail sumur tuanya segala. Dia bilang rumah moyangnya itu ada di sekitar sebuah sumur tua di daerah Tamaleta ya. Gila kan detailnya? Itu detail yang nggak bisa dikarang sih. Rasanya langsung kayak dengerin dongeng dari kakek nenek kita sendiri. Sangat personal. Betul sekali. Detail seperti sumur tua itu adalah penanda otentisitas. Itu menunjukkan ini adalah bagian dari memori keluarga yang diwariskan. Iya. Dan supaya kita semua punya gambaran yang jelas, sumber kita juga menyajikan data geografisnya. Takalar, lokasi yang digosipkan itu, jaraknya sekitar 31-32 km dari Makassar. Cukup dekat lah ya. Sementara Jeneponto, lokasi yang sebenarnya, itu lebih jauh lagi, sekitar 81 km.
Wah, jauh bedanya. Jadi, ini bukan sekedar salah sebut desa sebelah ya. Ini dua lokasi yang benar-benar berbeda. Jadi ini bukan cuma soal salah sebut kabupaten ya. Di balik cerita Jeneponto ini, ada lapisan lain yang lebih dalam yang membawa kita ke identitas budayanya. Nah, itu dia. Di catatan Anda disebut soal nama Mandarinnya, Chua Lim Tin, dan marganya Choa. Tepat. Dan marga Choa ini kuncinya. Disinilah analisis dari David Aritanto Chen Kuo Hua, seorang budayawan Tionghoa di Makassar yang dikutip di sumber kita. Jadi sangat relevan. Apa kata beliau? Beliau bilang, Choa itu marga besar dari suku Hakka. Boom! Tiba-tiba kita membuka pintu ke pemahaman yang sama sekali baru tentang latar belakang Gubernur Maluku Utara ini. Tunggu, marga Choa itu dari suku Hakka. Saya sering dengar istilah itu, tapi sejujurnya nggak terlalu paham. Siapa sebenarnya suku Hakka ini? Pertanyaan bagus. Menurut David Chen dalam sumber kita, Hakka ini salah satu kelompok migran dari Tiongkok daratan. Migrasi mereka itu terjadi dalam beberapa gelombang, bahkan dimulai sejak abad ke-6 Masehi. Lama sekali. Lama banget. Mereka ini sering dijuluki tamu atau pendatang karena sejarah panjang perpindahan mereka. Di Nusantara, mereka menyebar luas dan berasimilasi dengan penduduk lokal. Di mana saja biasanya? Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai Sulawesi. Mereka ini bagian penting dari mozaik masyarakat Tionghoa di Indonesia, tapi dengan karakteristik dan sejarah yang sangat unik. Nah, ini bagian di catatan yang bikin saya berhenti baca sejenak. Ada satu klaim dari David Chen yang menurut saya liar banget. Yang mana tuh? Dia bilang ada karakteristik unik yang melekat di suku Hakka. Katanya suku Hakka ini dikenal sebagai orang Tionghoa yang punya darah dan bakat politik. Serius nih? Liar kan? Banget. Anda pernah dengar klaim seperti ini sebelumnya? Waktu saya pertama kali baca ini di catatan Anda, saya juga kaget. Biasanya kan stereotip yang melekat pada komunitas Tionghoa itu kalau nggak jago dagang, Iya, pedagang. ya ahli masak atau ahli pertukangan. Iya. Tapi ini bakat politik. Ini mengubah cara pandang kita. Betul-betul mengubah. Tentu ini sebuah generalisasi budaya ya, tapi generalisasi semacam ini biasanya muncul dari pola sejarah dan sosial yang bisa diamati selama berabad-abad. Jadi ini bukan kebetulan, tapi ada semacam DNA budaya menurut sumber ini, dan dia membandingkannya dengan suku lain kan? Betul. Untuk memberikan konteks, David Chen membuat perbandingan yang tajam. Suku Hokkien misalnya lebih dikenal sebagai pedagang ulung. Itu yang paling umum kita dengar ya. Paling umum. Suku Kanton keahliannya lebih di bidang pertukangan. Sementara suku Hakka secara historis seringkali mengambil peran dalam kepemimpinan dan pemerintahan. Gila. Analisis ini seolah mengatakan bahwa bakat kepemimpinan politik Shirley Tiwanda mungkin bukan sesuatu yang muncul dari ruang hampa, tapi bisa jadi punya akar budaya yang sangat dalam. Klaim liar ini, sumber kita nggak berhenti di situ. Ada contoh-contohnya juga. Nah, ini yang membuatnya bukan sekedar teori. David Chen langsung menyebut beberapa nama besar di panggung politik dan pemerintahan Indonesia yang juga berdarah Hakka. Siapa saja? Ada Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang kita semua tahu rekam jejaknya. Oh iya, tentu. Lalu ada Brigjen TNI Teddy Yusuf, pendiri Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI. Bahkan disebut juga kalau banyak orang Hakka yang aktif di militer, di TNI dan Polri. Jadi ini sebuah pola, bukan anomali. Kehadiran Shirley Tiwanda sebagai gubernur jadi punya konteks sejarah yang lebih luas. Tepat. Dia bukan cuma seorang politisi, tapi bisa dilihat sebagai bagian dari sebuah tradisi kepemimpinan dari komunitasnya. Ini keren banget. Sangat keren. Dan ini nyambung sekali dengan profilnya secara keseluruhan. Warisan budaya itu satu hal, tapi alat untuk mengeksekusinya di dunia modern itu hal lain. Maksudnya? Ya, kalau kita lihat latar belakang pendidikannya di sumber yang Anda berikan, ini bukan main-main. Oh iya, beliau kan S1-nya International Business Management dari Universitas Kristen Petra di Surabaya. Dan gak berhenti di situ. Terus lanjut program double degree di In Holland University Belanda. Lulus tahun 2004. Ini pendidikan kelas dunia? Tepat. Jadi kita lihat di sini ada perpaduan yang sangat kuat. Di satu sisi, ada warisan budaya Hakka yang mungkin memberinya intuisi atau bakat politik. Oke. Di sisi lain, ada pendidikan bisnis internasional modern yang memberinya kerangka kerja, strategi, dan visi global. Jadi perpaduannya unik ya? Kombinasi ini bisa menghasilkan seorang pemimpin yang unik, punya akar budaya yang kuat, tapi cara berpikirnya sangat kosmopolitan.
Dan pengalamannya juga nggak cuma di satu tempat ya. SMA-nya aja pindah-pindah. Betul. Dari SMA Kristen Petra II di Surabaya, terus ke SMA Katolik Swastiastu di Denpasar. Hidup di kota-kota besar yang berbeda sejak muda pasti membentuk karakternya juga. Tentu. Pengalaman seperti itu di usia formatif biasanya membangun resiliensi, kemampuan adaptasi, dan pemahaman lintas budaya yang luar biasa. Aset penting untuk seorang pemimpin. Aset yang sangat berharga bagi seorang pemimpin di negara seberagam Indonesia. Dia jadi terbiasa dengan perbedaan dan tahu cara menavigasinya. Dan di tengah semua ini, karir politik, latar belakang pendidikan yang mentereng, dia juga seorang ibu dari 3 anak. Benar. Sumber kita mencatat, beliau menikah dengan Benny Laus tahun 2005 dan punya 3 anak, Edward, Adeline, dan Edric. Ini melengkapi gambaran utuhnya. Benar. Ini penting untuk memanusiakan figur publik. Di balik jabatan gubernur, ada peran sebagai istri dan ibu yang juga membentuk nilai-nilai dan perspektifnya dalam memimpin. Keduanya saling mempengaruhi. Tepat. Ini bukan dua dunia yang terpisah, tapi saling mempengaruhi. Gila ya, kalau kita rangkum perjalanan kita sejauh ini. Dari satu pertanyaan sederhana, asalnya dari mana, kita berhasil meluruskan hoaks dari Takalar ke Jeneponto. Ya. Dapat cerita personal soal sumur tua yang bikin semuanya terasa nyata. Ya kan? Terus? Lalu kita menyelam lebih dalam lagi ke warisan budaya Hakka, menemukan klaim mengejutkan tentang bakat politik, dan melihat bagaimana itu didukung oleh contoh-contoh nyata. Dan terakhir, kita melihat bagaimana warisan itu berpadu dengan pendidikan global modern yang membentuknya jadi pemimpin seperti sekarang. Betul sekali. Benar-benar sebuah pengingat yang kuat bahwa identitas seseorang itu berlapis-lapis, jauh lebih kompleks dari sekedar label atau jabatan. Benar. Ada geografi, ada sejarah migrasi keluarga yang mungkin sudah ratusan tahun, ada warisan budaya yang tak terlihat tapi terus mengalir. Tepat sekali. Kisah Shirley Choanda ini jadi studi kasus yang sempurna. Ini menunjukkan bagaimana semua lapisan itu, geografi, sejarah, budaya, pendidikan, pengalaman pribadi, menyatu. Dan membentuk satu individu yang utuh. Tepat. Tidak ada satu faktor tunggal yang bisa menjelaskan siapa dirinya. Semuanya saling terkait. Ini benar-benar membuat kita berpikir. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa kita tinggalkan untuk Anda renungkan. Seberapa sering sih kita membuat asumsi atau menyimpulkan seseorang hanya dari informasi sekilas? Dari satu foto di sebuah acara, dari satu rumor yang kita dengar di media sosial. Dan pertanyaan lanjutannya adalah, cerita luar biasa apa, koneksi sejarah seunik apa yang mungkin kita lewatkan begitu saja hanya karena kita tidak mau mencoba menggali sedikit lebih dalam. Iya ya. Kisah ini adalah bukti bahwa di balik setiap wajah, seringkali ada cerita yang jauh lebih kaya dan mengejutkan dari yang kita bayangkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.